Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah. Kita di sini bersama-sama bisa bertatap muka meskipun via online dalam rangka pertemuan orang tua siswa baru kelas 1 tahun ajaran 2020-2021. Kami dari Panitia PPDB mengucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang sudah meluangkan waktunya pada pertemuan kali ini. Insya Allah berikut akan kami paparkan dulu susunan acara pada pertemuan orang tua siswa baru kali ini. Yang pertama ada sambutan dari Kepala Madrasah sekaligus pemaparan visi dan misi juga program madrasah. Selanjutnya nanti akan dibahas ada rencana pembelajaran. Lalu ada pemaparan pembagian kelas 1, dan nanti insya Allah diakhiri dengan diskusi tanya jawab. Ayah bunda nanti boleh tanya jawabnya via chat di WA ataupun boleh melalui voice note. Baik, untuk acara yang pertama, insya Allah langsung saja ada acara sambutan dan sekaligus pemaparan visi misi madrasah dan pemaparan program madrasah. Kepada Ibu Insinyur Rusya Marianti MPD, persilakan Ibu. Bu Ina. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Bapak dan Ibu yang ada di rumah yang kami banggakan, alhamdulillah, yang pertama kita patut mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini kita bisa berkumpul tetapi di tempat yang berpisah-pisah, berkumpul di dalam suatu forum gitu ya, dimana dalam forum pertemuan orang tua siswa. Dan ini adalah proses yang pertama kami baru lakukan, pertemuan bersama orang tua tetapi online, tidak bertemu secara fisik gitu. Tetapi insya Allah tidak mengurangi makna dari pertemuan ini. Pada kesempatan hari ini juga saya sebagai kepala sekolah juga mewakili teman-teman guru semuanya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua yang mempercayakan anak-anak, mengamanahkan anak-anak untuk dididik di MI Nur Al-Hijrah selama 6 tahun ke depan. Kita akan bersama-sama mendidik anak-anak seperti yang kita inginkan. Kita harus bersinergi, kita harus saling satu sama visinya ke depannya agar memang anak-anak keluar dari MI Nur Al-Hijrah seperti yang kita inginkan. Dan hari ini akan kita coba sampaikan visi, misi, dan juga program. Visi dari MI Nur Al-Hijrah ini adalah seperti yang pada umumnya kita di madrasah-madrasah yang lain, ya kita inginnya yang terbaik lah untuk anak-anak gitu ya. Kita menjadi terbaik dalam penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, kemudian anak-anak berprestasi, juga berakhlak karimah. Jadi terasa sekali Bapak dan Ibu, di era COVID sekarang terjadi bahwa guru dituntut bagaimana pembelajaran jarak jauh itu menggunakan pengetahuan dan juga teknologi. Jadi mau tidak mau kita harus mengikuti zamannya gitu. Sementara anak-anak yang kita didik adalah untuk bisa survive di zaman mereka. Entah berapa tahun yang akan datang, mungkin 12 tahun yang akan datang mereka harus survive. Nah, untuk mencapai visi yang tadi, kami melakukan beberapa hal dalam misi. Yang pertama adalah kami menerapkan kurikulum yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan, teknologi yang berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Kurikulum yang digunakan itu sebetulnya kurikulum nasional, kurikulum 2013, yang sama saja antara sekolah yang di bawah Kementerian Agama juga di bawah Kementerian Pendidikan Kemendikbud itu sama saja. Jadi Ibu dan Bapak tidak perlu harus khawatir karena sama, goalnya adalah ujian nasional,
Kemudian juga untuk masuk ke sekolah yang lebih tinggi juga tidak hanya berdasarkan NEM, tetapi sekarang sudah pada zonasi. Jadi tidak perlu khawatir. Kemudian yang kedua adalah menyelenggarakan pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai ilahiyah dalam proses kegiatan KBM. Jadi pada saat proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dalam kelas, maka kita selalu terus mengaitkan antara nilai-nilai ilahiyah pada mata pelajaran yang sedang diajarkan. Jadi tidak hanya berkutat pada mata pelajaran saja, tetapi juga nilai-nilai ilahiyah yang ada di dalam Al-Quran, dalam hadis itu disambungkan dalam KBM. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan potensi siswa untuk memiliki pola pikir yang cerdas, kreatif, inovatif, dan kompetitif. Jadi siswa tidak hanya pintar saja, tetapi yang dituntut itu adalah juga dia punya kreativitas, inovasi, dan kompetitif dengan baik teman-teman di kelasnya, juga di luar dari sekolah gitu ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah menumbuhkan semangat berprestasi dan berkompetisi di antara siswa. Karena itu kami biasanya banyak membuat kegiatan-kegiatan yang memfasilitasi agar anak-anak bisa berprestasi, tumbuh juga rasa percaya dirinya dari prestasi yang dia dapat, kemudian juga dia bisa mengeksplor potensi dari dirinya. Karena itu bisa berkompetisi di antara mereka. Selanjutnya adalah menumbuhkan sikap berani, mandiri, dan bertanggung jawab sebagai hamba Allah. Jadi anak-anak mereka boleh berani, mereka harus mandiri, mereka juga harus bertanggung jawab. Tetapi semua dihubungkan dengan sebagai hamba dari Allah yang ada pertanggungjawabannya. Jadi tidak hanya berani tapi misalnya tidak sesuai dengan syariat gitu ya gitu. Karena itu semua kita arahkan ke arah sana. Dan yang seterusnya adalah yang terakhir, saya sebagai komandannya di sini menyiapkan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, kreatif, penuh kasih sayang, dan menjadi teladan. Hal ini sangat penting. Kenapa? Karena di sekolah ayah dan bunda menitipkan pada kami adalah orang tua yang patut ditauladani oleh anak-anak pada saat di sekolah. Dan mudah-mudahan juga di semua tempat kita pun tetap menjadi teladan bagi orang lain. Ini adalah misi yang sudah kita sampaikan. Kemudian sebagai gambaran, bunda, ayah juga tidak bisa masuk ke dalam proses KBM. Karena itu gambarannya adalah pada saat KBM terjadi, biasanya guru di sekolah sebagai fasilitator. Kita memfasilitasi anak-anak belajar, tidak lagi hanya guru yang aktif menyampaikan materi, transfer ilmunya, tetapi kita mencoba hanya sebagai fasilitator agar anak bisa membangun pengetahuannya di kelas bersama teman-temannya. Kemudian juga KBM yang kita buat adalah KBM yang bersahabat, kemudian menyenangkan. Karena memang KBM kita cukup lama, sampai jam 2:30. Kalau tidak bersahabat dan menyenangkan, kebayang anak-anak stres bunda dan ayah. Karena itu guru sangat bersahabat dan bikin anak-anak senang di kelas gitu, seperti itu. Kemudian juga siswa diminta untuk aktif. Semua siswa harus aktif dan selalu ingin tahu apa yang sedang dipelajarin, mau bertanya gitu ya, seperti itu. Karena itu memang guru harus berstrategi agar anak dan teman-temannya itu selalu di kelas menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi dan juga keaktifannya di dalam kelas. Nah, 2 tahun yang lalu, ini adalah masuk tahun ketiga, ada program yang baru yang kami gulirkan di MI Nur Al-Hijrah. Itu adalah kita menyebutnya kelas taki atau khusus tahfiz Quran. Ini memang anak-anak di kelas ini hanya yang berminat saja, orang tuanya juga anaknya. Karena ini ada seleksi khusus gitu, sehingga tidak banyak. Dari setiap angkatan biasanya ada sekitar, kita hanya menerima biasanya maksimal 10 orang, tetapi tidak sampai segitu. Terkadang hanya 2, 3, atau 5 orang yang mau khusus selama 6 tahun di MI Nur Al-Hijrah itu hanya menghafal Al-Quran saja.
mereka ada komitmen khusus nanti antara orang tua dan guru yang bertanggung jawab atau penanggung jawabnya. Saat ini kelas kaki itu ditanggung jawabin oleh Pak Agus Sudaryat. Nanti pendaftarannya itu hanya dilakukan di kelas 1 atau di kelas 2. Untuk kelas 3 ketika berminat maka kita tidak lakukan karena target ini akan sulit tercapai. Targetnya kita mencoba di selama 6 tahun itu bisa anak-anak kaki mencapai 10 sampai 15 juz. Alhamdulillah sekarang ada yang masuk tahun ketiga ini sudah sampai 5 juz gitu ya. Kemudian terus ditingkatkan kemampuan-kemampuan mereka. Dan di kelas kaki ini kita mencoba menghadirkan para guru yang memang hafiz Al-Quran, sehingga memang mumpuni untuk megang anak-anak yang punya keinginan khusus menjadi hafiz Al-Quran gitu. Ini adalah program, nanti bisa ditanyakan lebih lanjut ketika bunda dan ayah juga punya keinginan ke anak-anaknya. Nah, ini adalah jam belajar yang normal ya ayah dan bunda. Ini kita lakukan kita belajar hanya Senin sampai Jumat. Kemudian untuk kelas 1 dan kelas 2 itu hanya dari jam 7 sampai setengah 2. Sedangkan kelas atas jamnya lebih lama 1 jam. Jadi mereka pulang jam setengah 3. Tetapi ini dikarenakan memang jumlah jam belajarnya juga memang lebih banyak karena muatan-muatannya lebih banyak. Ini adalah di kondisi normal. Di kondisi nanti new normal kita akan bicara beda lagi ya bunda, karena memang kita belajar tidak bisa dengan tatap muka, kita melakukan dengan online. Karena itu nanti akan dijelaskan oleh guru kelas 1 apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran atau KBM nanti ke depannya. Selanjutnya adalah kegiatan-kegiatan penunjang yang dilakukan di MII Nur Al Hijrah di luar KBM normal. Ini adalah program yang juga masuk tahun kedua. Kita melakukan, kalau bahasa kerennya itu adalah literasi. Kita mencoba menumbuhkan minat anak-anak untuk membaca. Karena itu ada di 1 pekan kita selalu menyisihkan 30 menit, baru 30 menit kita lakukan. Anak-anak diminta untuk membawa buku, kemudian nanti di waktu itu semua kelas diminta untuk membaca di dalam kelas atau di luar kelas gitu. Mereka boleh mengambil posisi agar mereka nyaman dalam membaca. Ini adalah proses-proses yang terjadi selama ini. Nah, kemudian ada juga program penunjang lainnya untuk mengembangkan bakat dan minat siswa di MII Nur Al Hijrah. Ini adalah outdoor activity. Outdoor activity ini ada kegiatan yang biasanya kita lakukan di pertengahan semester. Di pertengahan semester, kalau dulu latar belakangnya adalah untuk refreshing anak-anak ketika mereka sudah melakukan penilaian tengah semester gitu. Nah, jadi setiap semester biasanya kita lakukan ini. Kita bawa anak-anak belajar di luar kelas. Biasanya ke tempat-tempat yang juga punya nilai pengetahuannya. Pernah kita lakukan ke Kota Baru Parahyangan. Di situ ada ke rumah apa ya Bu Ina waktu itu? Imanoong. Iya, pernah juga ke Imanoong gitu yang terakhir itu. Kemudian juga ke pemadam kebakaran. Ya banyak hal lah, ke tempat-tempat yang memang bisa menerima kita dalam jumlah yang banyak. Kemudian di sana mereka suka, mereka happy, tetapi mereka juga sambil belajar. Ya mungkin saja satu saat nanti mereka aku pengen jadi pengusaha ini, punya pengusaha adalah inspirasinya dari mereka pergi jalan-jalan outdoor gitu. Ini adalah kegiatan-kegiatan. Kemudian juga ada happy camp. Happy camp ini juga dilakukan 1 tahun sekali dan ini memang hanya diperuntukkan untuk kelas 4 sampai dengan kelas 6. Jadi ayah bunda masih lama ya dapat happy campnya. Tenang bun, jadi nggak usah bingung. Anak-anak kan karena sudah diajarkan kemandirian dari kelas 1 hingga untuk happy camp ini kita justru menguji mereka bagaimana keberanian mereka, bagaimana kemandirian mereka, bagaimana tanggung jawab mereka gitu, bagaimana mereka bekerja sama dengan teman-temannya karena ini secara kelompok. Dan ini kita lakukan biasanya di semester 2.
Terakhir kita melakukannya di Lembang. Kemudian ada juga kegiatan yang menggali bakat dan minat anak di broadcast. Jadi biasanya ini kegiatannya ada lomba yang diikuti oleh semua siswa. Peruntukannya memang karena anak kelas 3 ke atas, karena memang mereka membacanya sudah lancar ya Bun. Jadi misalnya lombanya membaca berita, mereka menjadi presenter, dan juga kita mendatangkan narasumber pada saat itu. Jadi anak-anak nanti ya mana tahu nanti jadi cita-citanya jadi presenter ke depannya. Nah, kemudian juga ada kegiatan Go Green. Kalau Bunda lihat memang tempat kita tuh sempit banget ya Bun ya. Jadi kalau dibilangnya Go Green, penghijauan, ini pernah kita lakukan, menanam tanaman dalam pot gitu yang kita taruh di depan sekolah. Tetapi sekarang kita sudah masuk pada Go Green-nya ke zero waste. Jadi meminimalkan penggunaan yang utama itu adalah penggunaan plastik. Karenanya anak-anak ke sekolah itu tidak diperkenankan lagi membawa makanan-makanan yang berkemasan. Jadi sebaiknya memang dibekali makanan-makanan dengan menggunakan makanan dan minuman dengan menggunakan tumbler dan tempat makan gitu. Dan kita sudah ngerombak habis kantin, tidak ada lagi makanan-makanan yang berkemasan plastik. Dulu banyak banget gitu yang 500-an, plastiknya juga bejibun. Nah sekarang kita bentuknya curah semua gitu ya. Kita mencoba ke arah situ dan alhamdulillah terbukti bahwa sampah tidak terlalu menggunung gitu dengan jumlah siswa yang begitu banyak. Dan nanti akan kita teruskan program Go Green ini ke yang lain-lainnya. Yang ya kalau misalnya ayah dan bunda ada aktivis lingkungan, boleh deh sharing sama kita gitu ya, bagi-bagi ilmunya dan bisa menjadi narasumber juga di kita. Kemudian ada juga kegiatan latihan dasar kemandirian. Ini biasanya kita peruntukkan bagi siswa kelas 3 sampai kelas 6. Programnya atau bentuk kegiatannya kita biasanya dari masjid ke masjid. Jadi kita mabit di masjid. Di masjid di mana masjidnya yang memang bisa menerima jumlah siswa yang banyak. Langganan kita biasanya itu adalah di Masjid Habibur Rahman di PTDI, itu di situ banyak. Bentuk kegiatannya nanti tuh anak-anak kita buatkan games gitu. Anak-anak ada muhasabah, ada qiyamul lail, ada ya berjamaah, semuanya tuh dalam rangka adalah meningkatkan ruhiyah mereka dan kemandirian mereka. Kemudian yang berikutnya adalah ya mohon dimaklum ini Bun kalau yang rada-rada ini ya, karena ini adalah pertama. Kemudian ini ada juga senior. Senior ini biasanya kalau di sekolah lain tuh namanya class meeting. Tetapi kita menggagas ini adalah lomba yang diikuti semua siswa. Kemudian satu kelompok itu diikuti bergabung antara kelas 1 sampai kelas 6. Nah, lomba itu dilakukan menggabungkan ada nilai seninya, ada juga olahraganya. Nah, dilombakan jadi menangnya itu nanti ya gabungan. Ini untuk salah satunya juga adalah untuk mendekatkan antara kelas 1 sampai kelas 6 bersama-sama. Jadi anak-anak tidak punya batas gitu ya. Ada kakak kelas, ada yang di tengah, kelas 4, kelas 5 dan seterusnya. Ini juga ada Al-Hijrah Fair. Ini acara yang 2 tahunan kita lakukan. Biasanya di luar kita lakukannya menggunakan halaman sekolah. Kadang juga kita menggunakan tempat yang lebih luas gitu ya. Biasanya di sini ada talk show-nya, kemudian ada bazar. Jadi ini bekerja sama dengan pihak-pihak luar, juga dengan komite madrasah. Dan ya dari kita untuk kita juga, terkadang juga banyak orang-orang yang dari luar ingin ikut serta dalam kegiatan seperti ini. Kemudian ada Ramsyik. Ramsyik ini kita lakukan Ramadan Asyik, kita lakukan ya tentunya di Ramadan ya Bun ya. Jadi anak-anak biasanya kita buatkan kegiatan-kegiatan yang di dalamnya itu ada nilai-nilai yang kita tanamkan, tetapi dalam bentuk misalnya dongeng, cerita, kemudian bikin puzzle,
Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang diakhiri dengan pembagian, kalau dulu parsel, kalau tahun sekarang itu ada bentuknya apa ya, kita bingkisan Ramadan gitu. Dan semua berasal dari orang tua siswa. Karena kita dikumpulkan terakhir tuh jadinya banyak. Tahun ini tuh kita bisa mengumpulkan sampai dengan 39 juta ya kalau nggak salah ya. Ya, 39 juta, dan itu adalah dari RA dan MI terkumpul alhamdulillah, dan kita bisa berbagi sampai 200-an bingkisan kepada orang-orang yang berada di sekitar kita, orang duafa, kemudian tetangga-tetangga yang selalu ya mungkin juga terganggu karena kita gitu ya. Kemudian ya orang-orang yang agak jauh lah radiusnya, tetapi orang-orang yang memang dianggap tidak mampu gitu. Nah, kita sekarang masuk pada ekstrakurikuler, Bun. Jadi ekstrakurikuler yang wajib di sekolah itu adalah pramuka. Kelas 1 sampai kelas 6 harus ikut pramuka. Dan ini kita lakukan di hari Jumat. Untuk kelas 1 sama kelas 2 itu dilakukannya di Jumat jam setengah 1 sampai setengah 2. Karenanya nanti mereka langsung pulang. Kemudian dilanjutkan oleh kelas 3 sampai kelas 6 setengah 2 sampai jam 3. Nah, ini wajib diikuti gitu ya, tanpa terkecuali, tanpa alasan. Karena di dalam pramuka banyak sekali hal-hal yang ditanamkan. Selain juga nasionalisme kita gitu ya. Kemudian kesiapan kita secara fisik gitu. Itu mendatangkan para pengajarnya itu dari kuarcap-kuarcap gitu. Sedangkan ekskul pilihan ini ada 6, ada pencaksilat, menggambar, kaligrafi, perkusi, tahfiz, dan fun learning. Nah, ini biasanya kita akan menyebarkan di awal semester itu form isian yang diminta untuk mengisi salah satu saja dari ekstrakurikuler ini. Jadi kalau misalnya anaknya minat di pencaksilat, maka satu semester itu dia akan di pencaksilat. Kalau semester depan dia pengen pindah misalnya ke kaligrafi, ya diperbolehkan, karena kita akan membagikan kembali form setiap awal semester. Ini adalah ekstrakurikuler pilihan. Kemudian ada juga ekstrakurikuler yang sifatnya mandiri, artinya mandiri ini berbayar ya ayah dan bunda, dibayar oleh orang tua siswa. Karena itu ini tidak perlu kalau misalnya kita tidak berminat ya tidak harus dipilih. Tiga ini ada panahan, ada futsal, ada renang. Dulu juga pernah ada robotik, kemudian ada juga pernah badminton. Tetapi yang namanya anak-anak ya Bun, kadang moodnya lagi suka ini ke sini, kalau lagi nggak suka sepi ya sudah, akhirnya ditiadakan karena memang ada syarat-syarat. Misal robotik minimal harus 10 orang. Jadi ketika di bawah itu mereka tidak bisa menyelenggarakan di sekolah kita. Nah, untuk sekarang yang masih berlangsung itu adalah panahan ketiga ekstrakurikuler ini. Nah, ini adalah beberapa target, ya namanya target ingin yang terbaik ya Bun. Tidak ada yang ingin target yang tidak baik. 6 tahun berada di Nur Al-Hijrah, MI Nur Al-Hijrah, kita berharap anak-anak tuh udah dekat sekali dengan Al-Quran. Sehingga mereka tuh ada merasa hal yang kurang ketika dia tidak membaca Al-Quran setiap harinya. Nah, mudah-mudahan juga menular pada orang tua. Jadi selalu terikat hatinya ingin membaca Al-Quran. Gitu targetnya. Terus juga beribadah dengan benar. Artinya di sini 6 tahun belajar tentang ibadah-ibadah yang benar yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka itulah yang akan digunakan oleh anak-anak. Terus dikembangkan, dibagikan di sekolah-sekolah pada saat dia sudah melanjutkan sekolah selanjutnya. Kemudian mandiri, kreatif, cerdas, dan berani seperti yang sudah kita lakukan dari awal. Nah, kita berharap mereka bisa membantu bunda gitu ya dalam keberanian, juga kemandirian, jadi tidak sangat tergantung pada orang tua. Dan akhlaknya pun bisa dibanggakan gitu, karena yang kita contoh adalah Rasulullah, makhluk yang tidak ada cacatnya gitu ya. Jadi 6 tahun mudah-mudahan itu sudah menempel hal-hal yang positif atau yang baik di dalam diri anak-anak. Dan ini adalah target kita.
Untuk 6 tahun bersama di Nur Al-Hijrah minimal hafal 2 juz. Ya syukur-syukur lebih ya Bun ya, ayah dan bunda, itu harapan kita gitu, supaya anak-anak punya bekal lah gitu ya, mereka bisa jadi imam kalau yang ikhwan gitu, ada rasa percaya diri yang lebih ketika mereka memiliki banyak hafalan. Kemudian kita juga berharap nilai ujian nasional mereka terbaik. Walaupun sekarang ujian nasional memang diserahkan pada madrasah masing-masing, tetapi kita selalu ingin melakukan yang terbaik agar anak-anak memang betul-betul bisa bersaing di sekolah yang berikutnya. Gitu. Nah, terima kasih ayah dan bunda sekalian. Ini adalah formasi guru-guru di MI Nur Al-Hijrah. Saat ini kita punya 34 personil, kemudian ada 2 penjaga sekolah dan juga pembersih sekolah TU1 gitu. Ya mudah-mudahan kita bisa selalu bekerja sama ke depannya. Itu saja dari saya ya dan bunda, mudah-mudahan ada yang tidak jelas nanti bisa diskusi pada saat forum diskusi nanti dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.